narasumber udah ngabarin lagi belum? Hah? Narasumbernya? Belum sih, tapi ya udah langsung datengin aja. Lagian aku juga udah bawa surat izin yang diminta waktu kita survei kok. Di aman-aman. Duh, gimana sih ini? Kenapa lagi? Ini loh belum kelar-kelar. Lo harus on time loh ini loh. Jadi gimana alat-alat udah belum? Ini kamera, ini mic sudah siap semuanya. Oh iya nggak lihat, ini loh masih fokus sama alis. Gimana kanan kiri udah sama? Udah cantik kak. Ayo. Beneran nih jangan Serius. bohong. Tapi bentar, kayaknya bedaknya agak kurang ya. Bentar ya coba. Enggak, ini kita harus on time banget loh. Iya Put, aku tahu kita harus on time. Cuma Serius tuh kita ini. di sini tuh jadi wajahnya TVRI. Jadi kita tuh harus on point Ini gitu kita loh sudah Put. ditunggu sama narasumber. Iya ya Allah, Ayo, kena kita banget berangkat pagi-pagi. Ya udah. Ayo, udah Ya, masukin semuanya. Ayo, Iya, siap kita deh. berangkat sekarang. Aku Buruan. lama-lama takut kalau Ayo. kamu marah. Yaudah yuk, aku siap. Iya, tapi alat-alat udah kan? Lah, Put, buruan ayo. Tar dulu, sabar. Ya Allah, ribet banget sih ini ngalah-ngalahin yang cewek deh. Tar. Ayo buruan ah. Tar dulu Udah, nih. waktu nih. Iya, ayo. Buruan, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Oh, selamat pagi. Kami dari TVRI Yogyakarta. Iya. Hari ini kami membawa surat izin yang kemarin sudah diminta ketika kami Iya. survei. Dikit suratnya Bapak. Yeay. Bentar ya. Baik Bapak, Iya, boleh dibaca terlebih dahulu. Ya, resminya surat ini saya terima. Lanjutkan kegiatan-kegiatannya. Baik, terima kasih Bapak. Kalau begitu kami langsung mohon izin lanjut. Sungguh. Baik, mari Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ya Allah, capek banget. Aduh, capek banget ya Allah, capek banget. Put, ngapain juga? Ini deket-deket banget. Ini lagi ngelap keringet loh. Aku lagi benerin ini ya, blur tadi. Oh gitu? Iya, ya kan tahu sendiri, ini kan buatan manusia, ya kan? Mungkin nggak mampu melihat keindahan. Keindahan apa? Keindahan alam ini. Kirain keindahan. Keindahan apa? Gitu deh. Alam ini. Iya. Udah lanjut aja, Iya, jalan. ayo kita lanjut aja lah ya. Oke, keindahan alam. Alam. Oke. Liputan Jejak Islam kali ini, kami mengajak Anda mengunjungi masjid-masjid di Kabupaten Bantul. 3 dari 4 masjid itu memiliki keterkaitan sejarah dengan salah seorang Raja Mataram, Prabu Hanyokrokusumo, atau lebih dikenal sebagai Sultan Agung. Pembangunan masjid itu juga beriringan dengan kompleks makam yang juga atas prakarsa raja yang mendapat gelar Sultan Maulana Muhammad Mataram. Lir ilir, lir ilir, tanduri wasumilir, tak ijo royo-royo, tak senggoh temanten anyar. Audio on, kamera on. Oke, kiri dikit. Oke, kamera roll and go.
Pemirsa, saat ini saya sedang berada di halaman Masjid Kagungan Dalem Pajimatan yang berada di dekat makam Imogiri. Kali ini perjalanan kita akan menelusuri beberapa masjid bersejarah di Bantul sebagai awal syiar di daerah ini. Cut. Oke, good, release. Masjid Pajimatan Imogiri didirikan pada abad ke-16 Masehi, tepatnya tahun 1650. Berada dekat kompleks makam Raja-Raja Mataram di Dusun Pajimatan, Desa Wukirsari, Imogiri. Namanya mengambil dari nama dusun tempat masjid dibangun. Asal-usul dusun ini akhirnya dinamakan Pajimatan, yaitu waktu Sultan Agung mendirikan masjid dan pembangunan makam di dusun ini, ada seorang ulama yang bernama Mbah Jimat yang setia mengikuti Sultan Agung. Nah, setiap dalam suatu waktu beliau mengikuti Sultan Agung ke pesisir selatan, yaitu di Pantai Parangtritis. Beliau kelelahan di dusun di suatu tempat yang akhirnya di situ beliau meninggal di tempat itu, yang akhirnya dusun itu dinamakan Dusun Depok karena beliau ndeprok di situ. Akhirnya beliau dusun itu dinamakan Dusun Depok sampai sekarang. Meski beberapa kali direnovasi, keaslian bangunan tempat ibadah ini masih dijaga. Selaras dengan nampaknya unsur-unsur Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta menyiratkan upaya menjaga tali silaturahmi antar keturunan Sultan Agung, leluhur mereka, Raja Mataram. Selain itu, arsitekturnya yang bergaya tradisional Jawa memberi pesan untuk menjaga harmoni dalam dakwah Islam di tanah Jawa. Karena kedua kerajaan yaitu Yogyakarta dan Surakarta selalu menjunjung tinggi dari nenek moyang beliau, yang beliau Sultan Agung adalah sebagai nenek moyang kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, mendirikan ataupun membangun masjid dan makam ini sebagai tempat ibadah dan sebagai pemakaman para raja-raja, sehingga kedua kerajaan tersebut selalu menjunjung tinggi apa yang menjadi peninggalan dari nenek moyang beliau. Audio aman, kamera roll, action. Siapa sangka bahwa jejak Raja Cirebon ada di tanah Mataram yang kini masuk di wilayah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Di komplek masjid ini terdapat makam Sunan Cirebon. Mau tahu seperti apa? Yuk kita masuk ke dalam. Cut. Tar dulu, orang belum selesai ini. Iya, lupa kalau pakai kabel. Ini kan masih nyambung di sini. Maaf. Sini, ayo. Setelah menaiki puluhan anak tangga, akhirnya sampai di masjid kedua yang kami datangi. Masjid ini berdiri di bawah bukit dengan pepohonan rindang yang mengelilinginya. Lokasinya tak jauh dari Masjid Pajimatan, yakni di Dusun Cengkehan, Wukirsari, Imogiri.
Dibangun oleh Sultan Agung, masjid ini juga memiliki sebutan Masjid Sunan Cirebon. Sunan Cirebon adalah menantu Sultan Agung yang makamnya berada satu kompleks dengan masjid ini. Hubungan pendiri Masjid Giriloyo itu antara Sultan Agung dan saudara-saudaranya. Dulunya Sultan Agung itu mau minta dimakamkan di Giriloyo karena didahului oleh ibu, bapak, paman, dan adiknya. Terus nggak jadi makam Giriloyo, itu yang makam. Terus Masjid Giriloyo itu didirikan pada abad 16. Antara Masjid Giriloyo, Masjid Pajimatan, Masjid Banyu Sumurup itu ketiga-tiganya itu. Sultan Cirebon dimakamkan di Giriloyo karena Sultan Cirebon menantu Sultan Agung. Besok kalau saya meninggal atau saya sudah wafat, minta dimakamkan di Giriloyo. Seperti halnya Masjid Pajimatan, Masjid Giriloyo juga dijaga oleh dua abdi dalem dari Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Masjid menika tasih kagunganipun Sultan Agung pramila ingkang njagi nggih saking abdi dalem Surakarta lan abdi dalem Yogyakarta. Peran Masjid Giriloyo ini sangat besar sekali untuk ada kegiatan Islami dari masyarakat, itu semua kumpulnya di sini semua. Untuk majmuan, hari raya, untuk bulan puasa, untuk pengajian tiap hari Minggu, pokoknya banyak sekali kegunaannya. Menurut juru kunci, pada tahun 1979, masyarakat sekitar berinisiatif menambah genteng pada atap masjid yang berbahan kayu ulin atau atap sirap. Hal itu dilakukan karena banyak atap yang bocor termakan usia. Meski demikian, bentuk aslinya tidak dirubah. Masjid Banyu Sumurup terletak di Kelurahan Girirejo, Imogiri. Dibangun pada masa pemerintahan Sunan Amangkurat I, putra pertama Sultan Agung. Lokasi masjid ini ditemukan oleh Sultan Agung. Ketika mencari lokasi makam kerajaan, Sultan Agung sampai di sebuah lembah, yang kini menjadi lembah perbukitan Mangunan. Tempat kompleks makam dan Masjid Banyu Sumurup.
Ditopang 4 tiang kayu jati, atap bangunan utama masjid ini masih terlihat kokoh. Atap bangunan utama berbentuk joglo, di puncaknya bertengger mustaka masjid yang terlihat klasik. Sementara di bagian selambinya berbentuk limasan. Elemen kayu jati yang lawas menjadi unsur utama kerangka bangunan yang dibalut cat warna hijau. Bentar ya. Oke. Ayo. Kamera roll and go. Masjid berusia 3,5 abad ini telah terjaga oleh masyarakat setempat. Meski begitu, keaslian dari masjid ini tetap terjaga hingga kini. Ya, bentar. Oke. Bentar. Aman kan tadi ya? Sorry, lupa ke-record. Hah? Asli. Serius? Iya. Astagfirullahaladzim Putra. Enggak, ini lupa ke-record, sorry banget. Ya gimana ya? Udah ulangin deh. Ulang ya. Ya udah. Ulang. Di wilayah Bantul, ada 3 masjid kagungan dalam, yakni Masjid Pajimatan, Giriloyo, dan Banyu Sumurup. Khusus Masjid Banyu Sumurup, pengelolaannya telah diserahkan ke masyarakat sekitar. Masjid Kagungan Dalam adalah sebutan untuk masjid yang didirikan atau dikelola oleh keraton. Nah, kalau begitu berakhir sudah jejak Islam kali ini. Tunggu dulu bro. Kenapa? Kita masih kurang durasi nih. Oke, terus kita kemana lagi? Sebentar. Aku barusan dapat info nih soal seorang pendakwah di Bantul bernama Kyai Uzair. Ada musola peninggalannya di Dusun Lembu, Kelurahan Panjangrejo, Kapanewon, Pundong. Oke, kita lanjut ke sana. Sini Put. Lah, ini di mana ya Put? Ini kita di mana ini? Kok kita malah jadi di pohon-pohon pisang kayak gini sih? Kok ini malah kita kesasar ke sini sih? Bentar, kita Coba cek dulu mapsnya Cek ya. maps. Kenapa jadi di sini? Tapi kalau di sini emang sesuai titik gitu loh. Bener tapi loh. Ini tuh gini. Oh, di sana ada banyak kerumunan. Yaudah kita kesana aja yuk. Kita tanya aja ya orang sana. Yaudah kita langsung sampai aja. Keburu gelap nih soalnya malah repot. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sini ya Pak ya. Iya, moga. Pak ini benar ya Pak Musola Mubarok? Ya betul, musola Alhamdulillah Al-Mubarok. bener ya. Oh ya Pak, saya sekalian pengen nanya-nanya, mungkin Bapak Iya. boleh bercerita gitu bagaimana sih Pak dakwah Kyai Uzair di desa ini gitu. Ya, untuk Almarhum Mbah Uzair itu, beliau itu kiai yang luar biasa. Karena kenapa luar biasa? Beliau banyak menghasilkan santri meskipun tidak menetap di sini, dan kemudian menyebarkan Islam juga ke daerahnya masing-masing. Jadi tidak di sini. Dan beliau berasal dari daerah Wonokromo, kemudian menikah dengan Bunyai asli sini. Kemudian ini salah satunya peninggalan beliau, Musola Al-Mubarok. Dan generasi muda masih mengingat beliau dan meneladani beliau, karena kita masih menceritakan bagaimana sejarahnya Mbah Uzair. Termasuk ini kita sedang latihan hadroh. Ini beliau juga konsen juga di musik. Zaman dulu ada drum band, itu beliau yang menciptakan alat-alatnya dari seadanya, ada black, ada itu ya. Dan salah satu konsen beliau pada bahwa mengajarkan agama itu bisa salah satunya menggunakan media seni dan itu masih berlanjut alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, lalu Bapak, saya juga penasaran ya, tentunya sama teman saya juga penasaran. Kalau di mata Bapak, sosok Kyai Uzair itu seperti apa? Bapak kan di sini juga sosok penerus Kyai Uzair ya di desa ini, seperti itu. Kalau sebetulnya saya juga belum sempat menemui di masa beliau sugeng
Jadi saya itu masih istilahnya sepantaran dengan cucu beliau sebenarnya. Jadi tapi lewat cerita-cerita dari bapak, dari simbah-simbah itu memang beliau orang yang sangat tawadu, yang jelas itu. Seorang tokoh luar biasa, ilmunya luar biasa tapi sangat tawadu. Sehingga bisa merangkul semua kalangan dan mengembangkan Islam itu dengan santun gitu, enak gitu. Ini menerimanya enak meskipun pada waktu itu ya tantangannya tentu luar berat. biasa ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak semua. Monggo dilanjutkan kembali. Terima kasih, Kami Mbak. pamit nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera roll and go. Menyimak sejarah penyebaran Islam di Bantul hingga mengenal kegigihan Kyai Uzair dalam berdakwah mengajarkan kita bahwa nikmat Islam yang kita peroleh hari ini tidaklah didapatkan dengan jalan yang mudah. Demikian liputan kami untuk Jejak Islam edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenono sira kabeh ing jamane para wali, sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Tansah dadi gegarane insani wong mukmin senenge ngaji. Sing keri cokot boyo sira kabeh ing dasar perintah ngaji anal wadi ilallah di iku kangane nabi lampahi syariat liwati ngaji wong mukmin seneng ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo Cokot boyo, cokot boyo, cokot boyo, cokot